Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah untuk sejenak kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala anugerah dan karunia-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Kau izinkan untuk bangun dari tidur kami, dan kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau memberikan bekal kepada kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang dapat memiliki masa depan yang indah Tuhan. Tuhan, sebelum itu kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau bukakan pintu hati kami Tuhan, dan urapilah kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat masuk dalam kehidupan kami dan menjadikan bekal bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya anak-anak, renungan pada pagi hari ini berjudul Desa Mawacara, Negara Mawatata. Ya, kalau dalam bahasa Jawanya seperti ini ya. Desa Mawacoro, Negara Mawatoto. Nah, ada gak sih dari kalian yang pernah mendengar istilah tersebut? Judul tersebut adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang artinya adalah sebuah desa memiliki tata caranya sendiri, sementara sebuah negara pun memiliki tatanannya sendiri. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal ke-28 ayat 23 sampai dengan 29. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih? Menaruh gandum, jamawut, dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Amin. Kembali pada ungkapan judul kita tadi ya anak-anak, yang berjudul Desa Mawacoro, Negara Mawatoto. Nah, ungkapan itu dipakai untuk menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki adat kebiasaannya masing-masing. Jika sebuah desa atau negara saja memiliki tata aturannya sendiri, begitu juga Allah. Dia memiliki aturan atau kebijaksanaan untuk menata kehidupan manusia. Firman Allah yang kita baca hari ini adalah sebuah metafora yang mengambil latar pertanian untuk menunjukkan kebijaksanaan Allah. Seorang petani tahu kapan waktunya harus mempersiapkan lahan dan kapan akan menanam. Seorang petani juga tahu benih apa saja yang akan ditaburnya. Segala pengetahuan dari petani itu tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan diberikan oleh Allah. Di sini petani itu adalah Yesaya yang melaksanakan kehendak Allah, yaitu menyampaikan pesan Allah kepada umatnya dan kepada semua pembesar. Tugas Yesaya adalah mempersiapkan lahan dan memberitakan firman.
Allah hendak menjadikan bangsa itu bangsa yang kudus. Oleh karena itu, melalui firman-Nya Allah menyampaikan bahwa Dia akan menyaring dan memilih orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Sementara mereka yang tidak mau mengikuti firman Allah akan dipotong dan dibuang sebagai bentuk pendisiplinan. Tiap-tiap orang menerima bagiannya sesuai dengan perbuatannya. Allah memberikan dan mengatur tatanan umat-Nya agar kita selalu hidup berpadanan dengan kehendak dan hukum-Nya. Dia melakukan semua itu dalam hikmat dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Allah juga memakai manusia atau lembaga manusia sebagai alat sekaligus rekan sekerjanya untuk melaksanakan kehendak-Nya. Nah, jadi anak-anak, melalui renungan pada pagi hari ini, terlihat dari judulnya, itu akan mengajarkan kita semua untuk mengerti atau memahami bahwa di satu tempat di mana kita berada itu mempunyai aturan sendiri dari tempat asal kita, ataupun setiap tempat itu mempunyai aturan yang berbeda. Dan tentu saja aturan-aturan tersebut juga memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Contohnya gini, ketika kalian di sekolah, ya kalian harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu Guru kepada kalian. Contohnya untuk kalian tidak terlambat masuk ke kelas, kalian memakai seragam yang lengkap, kalian membawa buku pelajaran yang diajarkan pada hari itu, dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian pulang ke rumah, maka sudah beda lagi. Nah, kalian kalau di rumah harus mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tua kalian. Misalkan, kalian gak boleh bangun kesiangan, terus harus bisa merapikan yang menjadi milik kalian sendiri. Misalkan bangun tidur, kalian harus merapikan tempat tidur, harus mencuci baju kalian sendiri, dan lain sebagainya. Jika kita mengikuti tatanan yang Allah terapkan melalui setiap atur yang dibuat oleh otoritas di atas kita, maka kehidupan akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jika tidak bersedia mengikuti, maka bersiaplah untuk tergilas alat pengirikannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mengerti dan memahami Tuhan, apa yang menjadi aturan-aturan dalam kehidupan kami dan tempat kami sekarang, Tuhan. Tuhan, ajarkan juga kepada kami, Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan kami akan menjadi lebih baik, Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran kami, kiranya Kau berkati kami dan juga guru-guru kami, Tuhan. Kiranya pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami di masa depan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak dan selamat pagi.